Jalinan ukhuwah Islamiyah, silaturahmi di antara kita yang tidak pernah putus. Amin. Dan nilai lebihnya adalah bahwa kegiatan pada malam hari ini sudah dimulai dan dimeriahkan mulai daripada berjamaah sholat maghrib, dilanjutkan setelah sholat maghrib langsung bersolawat. Sehingga dimana biasanya kalau sudah sholat maghrib habis isya tidak ada, atau habis isya habis maghrib tidak ada, maka cukup sesudah isya. Sekarang nyambung habis maghrib dan habis isya, bahkan sekarang waktu sudah di tangan penceramah, terserah lagi sampai jam berapa. Karena kata bawa acara sampai selesai, setengah 9 selesai bisa, setengah 12 selesai bisa. Dan yang kita lihat, kita saksikan adalah merupakan generasi penerus dari kita, berupa anak-anak kita, mungkin ada cucu-cucu kita. Dan ini adalah merupakan sebuah bukti dari keberhasilan kita. Nah, ini aku bikin sendiri. Karena sebuah keberhasilan kita sendiri adalah justru dilihat dari generasi sesudah kita, yang buktinya anak atau cucu. Ini sudah merupakan bukan lagi hal yang baru terungkap, sudah terungkap dari sejak dahulu kala, merupakan sunnatullah, bahwa tersukseskannya generasi pertama dilihat dengan generasi berikutnya, sehingga masyhur di dalam sejarah ketika para nabi dan rasul terdahulu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari akhirat, apakah engkau sudah menyampaikan risalah kerasulan atau belum? Nabi Adam ditanya, wahai Adam, apakah engkau menyampaikan risalah kerasulan atau belum? Menyampaikan kalimat thayyibah atau belum? Menyampaikan kalimat la ilaha illallah atau belum? La ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah inti pokok dari para nabi dan rasul. Ketika nabi dan rasul dari Nabi Adam ditanya, sudah disampaikan belum? Sudah. Mana buktinya? Tuh generasi sesudah saya. Nabi Nuh ditanya, Nuh sudah disampaikan belum? Sudah. Generasi sesudah saya masih menyebut la ilaha illallah. Bahkan pada terakhirnya yang menjadi hujah, yang menjadi dalil suksesnya para nabi dan rasul zaman dahulu adalah semua menunjuk kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti generasi yang terdahulu dianggap sukses melihat generasi berikutnya. Bahkan pengajian kemarin, satu rutinan kita membahas tentang kitab pun begitu, bahwa kebenaran kitab yang pertama diperkuat dengan yang kedua diperkuat dengan yang ketiga, yang ketiga diperkuat dengan yang keempat, dan bahkan yang kedua menyempurnakan yang ke satu, yang ketiga menyempurnakan yang kedua dan ke satu, dan yang keempat menjadi penyempurna dari segenap kitab, yaitu kitab suci kitab suci Al-Quran. Termasuk kata para kiai kepada santrinya, bahwa menunjukkan sebuah
seorang santri yang baik, yaitu tidak dilihat ketika dia sedang di pondok, akan tetapi lihat ketika dia sudah pulang ke rumah. Itu menunjukkan kesuksesannya siapa? Menunjukkan kesuksesannya seorang guru, seorang kiai. Tidak dilihat santrinya ketika pondok, tapi dilihat santrinya setelah pulang dari pondok. Karena kalau melihat sejarah santri di pondok itu luar biasa. Bukan luar biasa baiknya, luar biasa nakalnya. Tanya aja tuh sama yang pernah pondok kalau nggak percaya. Bukan pengalaman juga. Mungkin pengalaman juga. Kadang-kadang nakalnya anak di luar pondok itu lebih nakal daripada anak yang sedang di dalam pondok. Akan tetapi senakal-nakalnya anak di pondok, maka dia tidak bisa melebihi kenakalan daripada yang di luar pondok. Kalau masalah kenakalannya luar biasa. Menyembunyikan baju temannya, menyembunyikan sendal temannya, atau pakai sendal temannya nggak bilang-bilang, nah itu sudah lumrah. Lagi makan, menyembunyikan lauk atau makannya paling banyak sendiri. Atau yang paling lucu dan paling menggelitik adalah ketika yang disayur adalah kangkung. Tahu kangkung? Kangkung di sini subur atau enggak tumbuhnya? Di tempat saya di Jawa Barat sana, kangkung tumbuh sangat subur. Tikus saja masuk di lubangnya. Lubang tikus bukan lubang kangkung. Tapi karena kangkung yang lemu itu yang subur, itu lubangnya besar. Yang namanya di pondok itu adalah mengiris juga tidak ada seni-seninya, yang penting enggak, gitu. Yang penting enggak panjang. Kemudian kebetulan kangkungnya yang besar, maka temannya yang jahil itu dengan dia memasukkan lombok satu-satu ke lubang kangkung. Dan yang kena siapa? Temannya yang kena, maka kemudian ya jingkar-jingkar kebanggasan karena memakan lombok utuh. Itu kenakalan sebenarnya di pondok seperti itu. Ada lagi, kalau di sini nggak ada ya, mungkin kalau yang punya pengalaman di Jawa itu ada apa namanya? Kalau orang sini bilangnya halilintar atau petuyung atau apa? Kayak siput lah. Siput di sungai ada, di laut ada. Ya kayak begitu tapi kecil, itu panjang. Sebelum dimasak apa namanya? Susu atau lutut kalau bahasa saya. Jadi sebelum dimasak kan dipotong dulu ekornya. Dipotong dulu ekornya, baru dimasak, disayur gitu. Setelah masak namanya makanan waktu kami dipotong, dilampar semuanya gitu. Kemudian diambil, makannya itu kan disedot, ini nggak dibuang ke jauh, tapi dilempar ke jatah temannya makan. Jadi pas temannya ngambil, Kosong. pas kita sudah kosong. Nah itulah kenakalan yang terjadi di pondok. Jadi nggak kelihatan yang pinternya yang mana gitu, yang solehnya yang mana, karena nggak anak kiai, nggak anak orang biasa kalau sedang di pondok sama saja. Akan tetapi akan terlihat keberhasilannya seorang guru mengajar kepada santrinya atau santri berhasil belajar dengan gurunya justru setelah kepulangannya dari pesantren. Nah, karena disitulah ibarat sebuah bumi akan mulai semakin tumbuh besar dan semakin tumbuh besar, dan yang akhirnya nanti akan berkembang, berbuah, dan kemudian bermanfaat bagi orang lain yang ada di sekitarnya.
Semoga anak-anak cucu kita yang sedang menimba ilmu ataupun yang sudah lulus, yang sudah tinggal mengamalkan, semoga semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Karena nanti di akhirat itu bisa buat kita saksi dan buat kita dalil bahwa itu keberhasilan kita waktu di dunia. Ketika kita didatangkan ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala, hei, kamu sudah mendidik anak atau belum? Sudah menyampaikan pelajaran estafet agama Islam atau belum? Sudah. Mana buktinya? Tuh anak saya pintar. Nah, selesai. Berarti tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka bebas. Begitu sehalnya yang akan terjadi dari para rasul berdalil dengan umat terakhir, bahkan dengan Nabi Muhammad SAW. Para kiai akan berdalil keberhasilannya dengan para santrinya. Kita para orang tua berdalil kesuksesan kita, maka dengan generasi sesudah kita, anak cucu kita. Hadirin jamaah rahimahullah, dalam peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, pada kesempatan kali ini kita mengambil hikmah dan perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita dengar bahwa perjalanan Nabi Muhammad SAW adalah mulai daripada Masjidil Haram yang berada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, itu yang disebut dengan Isra, dan kemudian yang disebut dengan Mi'raj, dinaikkan dari Masjidil Aqsa melewati langit ketujuh, melewati Rokok, melewati Mustawa sampai kepada Sidratul Muntaha. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini, apabila kita bandingkan dengan keyakinan kita tentang alam barzakh, tentang alam akhirat, maka prosesnya hampir sama. Bahwa perjalanan kita dari dunia ini, kemudian alam barzakh, kemudian alam mahsyar, kemudian melewati surga dan sampai kepada neraka. Itu yang disebut dengan perjalanan alam akhirat. Perjalanan kita sesudah mati. Perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj, terutama setelahnya Isra kemudian Mi'raj, melewati langit ketujuh, melewati Rokok, melewati Mustawa, melewati Sidratul Muntaha. Kalau ilmu tasawuf mengajarkan bahwa perjalanan kita melewati 4 alam. Yang pertama alam mulki, kemudian alam malakut, kemudian alam lahut, alam jabarut, dan kemudian alam lahut. Alam mulki, alam malakut, alam jabarut, dan kemudian alam lahut. Perjalanan ini berbeda penyebutannya, akan tetapi hampir kita maknakan dengan makna yang sama. Karena perjalanan Nabi Muhammad SAW dari muka bumi yang oleh ulama tasawuf disebut dengan alam mulki, alam di mana seseorang mengakui kemulkian, kerajaan atau kekuasaan, kekuatan, kalaupun sedang tidak jadi raja, kalaupun sedang tidak jadi penguasa. Tapi kita akan merasa dan mengatasnamakan berkuasa atau tidak. Walaupun sewaktu-waktu saya mah apa atuh rakyat biasa,
Tapi apakah tetap dalam kondisi seperti itu? Tidak. Ketika kita terus-terusan mendapatkan perlakuan tidak baik dari teman kita, lama-lama kan kita ngomong, semut pun kalau keinjak bukan menggigit, saya juga apalagi, sini kalau berani. Nah, kan ujung-ujungnya begitu. Berarti di situ menandakan bahwa kita punya kemampuan, bahwa kita punya kekuatan, bahwa kita punya kuasa. Maka walaupun tidak sedang menjadi raja, tidak sedang menjadi penguasa, bahwa dunia ini disebut alam mulki karena setiap manusia dalam setiap kondisi sadar dalam satu kondisi mengatakan bahwa dirinya adalah merupakan mempunyai kuasa. Kemudian sampai mana batasan alam mulki itu? Sampai langit dunia. Sementara langit kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ketujuh itu kemudian disebut dengan alam malakut, alamnya para malaikat. Kalau menurut perjalanan roh setelah meninggal, maka setelah dunia kita masuknya ke alam mana? Ke alam kubur, atau nama lain alam barzakh. Nah, di mana alam barzakh itu? Sementara yang kita tahu adalah setelahnya kita meninggal dunia, maka jasad kita adalah dikubur di dalam tanah. Dikubur di dalam tanah. Daging dan tulang kemudian hancur menyatu lagi dengan tanah. Kenapa dikembalikan ke dalam tanah? Menunjukkan asal mula kita tercipta dari tanah. Dasar dari tanah kembali kepada tanah. Kenapa kalau ada yang meninggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tahu artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Bapak yang di luar kedengaran enggak? Jelas biar ada suara saya. Kalau nggak jelas tenang via WA nanti. Badan kita ketika mati dimasukkan ke kubur, ke tanah. Tapi pengucapannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Pernah mikir enggak Allah di dalam tanah? Enggak. Berarti kalau Allah di dalam tanah, kita asal dari tanah kembali ke Allah, kembali ke tanah. Sementara jasad kita dari tanah kembali menjadi tanah. Tidak kemudian inna liturab wa ilaihi turja'un. Sesungguhnya kami dari tanah maka kembali lagi ke tanah. Tapi yang diucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita dari Allah kembali kepada Allah. Siapa yang kembali kepada Allah dan berasal dari Allah kembali kepada Allah? Ruh kita. Tanahnya kembali ke tanah, ruhnya kembali ke siapa? Ke Allah. Makanya kemudian yang disebut dengan alam barzakh bisa kita samaratakan bahwa lapisan langit 1 sampai ke 7 itu adalah merupakan lapisan alam barzakh. Karena Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj bertemu dengan ruh para nabi dan para rasul di setiap lapisan langit. Ini mensejajarkan beberapa alat yang disebutkan tentang perjalanan roh kita setelah mati, tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj, kemana arahnya. Dan ketika melewati alam barzakh, melewati langit ke-7
ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala penglihatan tentang orang-orang yang sudah berada di alam barzakh. Bahkan diberikan penglihatan orang-orang yang sudah berada di alam akhirat. Bagaimana orang-orang yang durhaka kepada Allah disiksa, bagaimana orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan nikmat, semua ditampilkan. Sehingga salah satu misi dari baginda Rasulullah setelah pulang daripada Isra dan Mi'raj adalah menyampaikan tentang adanya alam kubur, tentang adanya alam barzakh. Diperkuat lagi dengan wahyu-wahyu Allah berikutnya. Sehingga mudah-mudahan kita semua yang berhadir di sini senantiasa meyakini dan mengimani bahwa alam barzakh itu ada. Amin. Kira-kira kita yakin atau belum? Amin. Karena saya sering mendapatkan bantahan, entah bantahan guyonan, entah bantahan memang tidak yakin, tidak beriman bahwa di dalam kubur itu baik-baik saja. Kenapa? Buktinya nggak ada tuh yang nggak betah di kubur katanya. Nggak ada tuh yang balik lagi, berarti betah di sana. Nah, ini kira-kira kesimpulannya begitu atau bukan? Apakah yang berada di alam kubur tidak kembali lagi itu karena baik-baik saja, atau karena memang tidak bisa kembali? Yang sebenarnya adalah karena tidak bisa kembali lagi ke alam dunia. Sama seperti tidak bisanya kita balik lagi pulang ke alam rahim ibu kita. Ada yang bosan di dunia pulang ke rahim ibu ada? Kan? Tidak ada. Sama halnya di alam barzakh, sudah terlanjur sampai ke alam barzakh, maka sudah tidak bisa lagi berbalik ke alam dunia. Jadi jangan sampai kita beranggapan ternyata dikubur baik-baik saja. Buktinya gak ada tuh yang balik lagi. Nah, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang hal itu untuk kita imani, untuk kita yakini bahwa kita entah kapan, entah di mana, entah waktu bagaimana akan melanjutkan perjalanan hidup dari dunia ke alam akhirat. Dan maksud dan tujuan inilah daripada kegiatan kita kumpul-kumpul di majelis taklim, di pengajian-pengajian, mendengarkan ceramah entah media televisi atau media internet, sama saja. Kalau itu adalah hikmah kebaikan, kita bisa ambil hikmah kebaikan dari situ. Sebenarnya untuk apa? Untuk mengingatkan, untuk memberitahukan bahwa setelah hidup di dunia ada masa hidup yang kita lanjutkan, yaitu di alam barzakh. Setelah dunia, dalam barzakh, dalam kubur. Dan kadang-kadang dalil dari kita adalah dari kita yang mungkin malas mikir gitu, bahwa sesuatu yang disebut dengan alam barzakh itu abaikan saja. Kenapa? Karena belum tentu ia ada, belum tentu ia. Kalau tidak menganggap tadi baik-baik saja, kalau yang sekarang belum tentu ada. Apakah itu disebut nikmat atau itu disebut siksa? Belum tentu ada. Gak usah ibadah.
Nah, nggak usah ibadah, karena alam barzah itu nanti yang disebut hidup lagi itu belum tentu ada. Ini kadang-kadang sebagian keyakinan justru di antara kita. Mudah-mudahan kita enggak begitulah. Seolah-olah apakah iya ada atau tidak ada. Sehingga kenapa dengan mengatakan demikian, karena belum ada bukti. Nah, belum ada bukti yang nyata. Kadang-kadang ketika ada pun yang membuktikan, yang pernah misalnya katanya mati suri lah, paling mimpi, paling tidak ada yang sebenarnya, sehingga tidak menjadi apa? Tidak menjadi peringatan dan teguran pada akhirnya. Sementara kemungkinan dan seterusnya yang menjadi keyakinan daripada kita, kenapa alam barzah itu ada? Salah satunya karena disampaikan oleh para nabi dan rasul, terutama nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pulang dari Isra Mi'raj menceritakan hal keadaan alam barzakh, bahkan alam akhirat, yang mendapatkan sisa dan yang mendapatkan nikmat itu ada. Bahkan di dalam ayat-ayat yang lain, salah satunya yang sering kita baca yaitu surat Yasin. Kalau tidak salah ayat ke-26. Qila dukhulil jannah. Qila dukhulil jannah. Diucapkan kepada orang itu, masuklah ke dalam surga. Orang itu mengucapkan qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini adalah ucapan orang yang sudah berada di alam barzakh. Ketika di dunia beriman, kemudian di alam barzakh mendapatkan nikmat, di akhirat kemudian dipersilahkan masuk surga, dan ketika di alam barzakh sekarang ini dunia belum kiamat, sebagian temannya masih di dunia, dia sudah di alam akhirat, sudah di alam barzakh, mendapatkan anugerah Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafaroli rabbi. Pengen rasanya teman-temanku tahu atas apa yang Allah berikan dari segala rahmat dan menjadikan aku orang yang mulia di sisinya. Nah, ketika orang ahli barzakh, ahli keluarga kita yang ahli amal soleh, kemudian di alam barzakh mendapatkan anugerah Allah, maka gumamannya setiap saat pengen rasanya keluargaku, saudaraku, teman-temanku yang masih ada di alam dunia tahu kalau aku sudah datang. Gitu. Sehingga berita ini adalah merupakan berita gembira bagi kita. Kalaupun pada akhirnya mungkin yang masih tidak merasa yakin dengan Al-Quran, itu kisah, cuma kisah. Tapi kalau kita sudah yakin dengan Al-Quran bahwa ternyata Allah memfirmankannya demikian, itulah yang kemudian menjadi keyakinan kita bahwa setelah di dunia ini ada akhirat. Yang sebelum ke alam akhirat masuk dulu di alam barzakh, yang di situ pun sudah terdapat nikmat kubur ataupun siksa kubur. Bagi yang mendapatkan nikmat kubur ingin mengabarkan kepada kita bahwasannya sudah mendapatkan nikmat. Aku ini sudah dapat. Ini loh nikmat kuburmu. Nikmat kuburmu mana? Kayak orang sekarang nih, muslim sekarang pasang status kan di Facebook. Ini loh jerih panenmu mana?
mendapatkan anugerah, pengennya mengabarkan kepada kita, dan kita sudah mendapatkan kabar itu. Jadi yang kemarin masih meragukan, mudah-mudahan melalui malam ini kita semakin mendapatkan peningkatan keimanan, sehingga segala fasilitas, segala kesempatan yang tersedia di antara kita dalam keseharian kita, fasilitas rumah ibadah, waktu ibadah, apakah itu sholat 5 waktu, sholat Jumat, pengajian yasinan malam Jumat, pengajian rutinan yang ditentukan tempatnya malam anu, apakah itu yang sifatnya sebulan sekali terus kita lakukan, karena itulah yang kemudian nanti akan menjadi bekal bagi kita untuk dibawa ke alam barzah. Kalau kita ternyata masih santai-santai saja nunggu bukti nyata, terlambat. Sebagaimana kita percuma menyesal kelahiran kita ke dunia karena tidak bisa masuk lagi ke rahim ibu. Adapun yang kemudian merasa tidak sanggup menghadapi kesulitan dunia, ternyata ingin mempercepat ke alam barzah yang belum tentu setelah itu menjadi nyaman atau bahkan lebih parah lagi. Orang-orang yang mendapatkan di alam barzah mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merupakan hasil perbuatan di dunia yang tidak menggunakannya untuk beribadah, maka setiap saat gumamannya, menggertua dan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahaduhumul mauta qala rabbirji'un, sampai ketika salah satu di antara mereka mati. Bahasa Indonesia yang lebih halus mungkin meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah, kembali ke rahmat Allah, ternyata berpulangnya kepada godotullah, kepada kemurkaan Allah. Apa yang mereka gumamkan setiap saat, ingin rasanya kembali ke dunia sehari saja, maka akan kulakukan semua ibadah yang dulu kutinggalkan. Kira-kira bermanfaat enggak penyesalan ini? Bermanfaat enggak penyesalan? Sungguh tidak bermanfaat. Ya Allah, balikan sehari saja. Beleduk digebuk malaikat. Ya Allah, ampun, balikan saja sehari saja ke dunia. Beleduk dipukul lagi malaikat. Ampun ya Allah, ampun, pulangkan saja saya sehari saja ke dunia. Penyesalan yang kemudian sia-sia. Nah, mungkin melalui peringatan Isra Mi'raj kali ini salah